Selamat pagi warga FOMO. Dan sekarang tuh udah jam 8 sebenarnya sih, nggak terlalu pagi banget lah. Kali ini gue bakal jalaton, jalannya tapi dari puncak gunung gitu. Tepatnya kita udah ada di Kawah Putih, bre. Jadi kita bakal mulai startnya dari Kawah Putih dan bakal sampai ke Mabes Syupolis di Kota Bandung. Dan kemarin juga gue udah sempet buka tantangan buat warga Syupolis yang pengen nantang gue ketika perjalanan jalaton ini yang pendek, nggak terlalu panjang. Dan ada beberapa yang udah dipilih mungkin sama Game Master. Nanti bakal ada Game Masternya nih di jalaton kali ini. Jadi gue tinggal tunggu aja challenge-nya dari Game Master yang udah dipilih. Dan nanti mungkin selama perjalanan ini bakal ada beberapa challenge. Dan nanti bakal ada hadiah menarik kalau semua challenge-nya ini terpenuhi sebelum sampai ke Mabes Syupolis. Gitu guys. Buat kali ini gue pakai sepatu dari On Cloud Tilt. Udah cukup kotor ya karena gue udah pakai beberapa kali lah buat jalan-jalan di dekat rumah aja. Terus ini celana basic sih, gue ini dapat dari konveksi langsung ya. Ini knee protector. Ini tuh dari Koza, termasuk hand sleeve-nya juga. Ini kanan kiri, anti UV. Plus ini kan di Ciwidey emang kondisinya lagi mendung dan pagi-pagi biasa lah dingin gitu ya. Jadi makin dingin aja pakai beginian. Mantep sih. Gitu guys. Buat kaos ini jersey dari lari terakhir saya, yang jujur saya tidak suka lari. karena ngos-ngosan, jadi lebih baik jalan, menyiksa kaki dan menyiksa mental gitu. Teleletom. Terus ada tas kecil, ini tuh dari Body Pack, sling bag kecil gitu. Dalamnya gue bakal coba buat nyimpen kamera, sermonik, terus baterai dan kebutuhan lainnya lah. Terus ada Hydro Pack nih dari Monte. Ini gue bawa jas hujan, terus bawa minum, sama bawa beberapa persediaan lain lah di bagian belakang. Terus ada HP juga, ini banyak pocketnya juga. Mantap lah, fungsional. Oh ya, buat topi ini gue pakai yang basic aja, langsung bikin di konveksi juga. Mungkin nanti kalau misalkan ada warga yang tertarik, gue bakal coba bikin buat jadiin merchandise lah. Gitu guys. Dan kali ini gue ditemenin sama videographer akhirnya. Yuk kita mulai jam 8.26. Baterai masih 80% sih. Ini kita mulai dari jam 0. Let's go! Gaskan. Sorry, gue lupa bilang tadi kalau setiap kali jalaton ini tuh bakal ada cash daily dari Game Master. Hari ini gue dikasih 100.000 selama perjalanan. Ya buat kebutuhan apapun lah, entah itu buat beli makan, buat beli jajan, buat beli minum dan lain-lain. Atau nanti barangkali amit-amit di tengah jalan kaki saya sakit, bisa beli ambulan kalau cukup. Karena di Ciwidey ini tidak ada trotoar, jadi saya rada ke kiri jalan. Agak bahaya sebenarnya sih. Semoga aman-aman aja lah ya. Ini kita dapat challenge pertama dari Game Master di jam 10-an. Kita dengerin bareng-bareng ya challenge-nya. Oke, ada challenge pertama dari Eza Pamungkas. Kamu harus mencoba 3 kamar mandi yang kamu lewati selama perjalanan. Dapat challenge suruh lihat 3 kamar mandi, 3 kali review kamar mandi dari restoran yang gua lewatin gitu. Jujur gua malu sih kalau cuman buat lihat kamar mandinya doang gitu. Ini Game Master ngaco sih challenge-nya, tolonglah. Pertama kita ke resto ini, Sawunggawir Kedai Kopi. Ada restoran sama petik strawberry. Ya, kita ke Sawunggawir mau coba ke kamar mandinya aja. Soalnya challenge-nya aneh.
Miring kacainya biasa. Kamar mandi pertama. Mana? Kang, mau ikut ke kamar mandi boleh nggak, Kang? Di sebelah itu? Oh iya. Bentar ya, Kang? Iya. Bersih, proper. Kamar mandi Bamburi ya. Rating 8,5/10. Gokil. Ke resto cuma nyobain kamar mandi doang. Mantap. Mau izin ke kamar mandi boleh nggak? Sebelah mana? Oh itu. Terima kasih. Anjir. Ya. Yang paling penting dari kamar mandi umum adalah ini. Oke. Ini kuncinya juga malah cukup. Ini bisa dikunciin juga. Data apa? Kloset. Ratingnya buat kamar mandi di Natarasa ini 7,8 dari 10 lah. Terima kasih, Mbak. Jujur ya, jalan kaki dari Ciwidey turun ke bawah tuh rasanya enak gitu. Ditambah views-nya itu bagus-bagus bre. Views-nya ini masih hijau, masih asri, masih seger gitu. Dibandingkan di kota, ya Allah. Ada dengan polusi, panas, dan klakson. Woi. Halo guys. Cuki. Cuki. Halo, mendingan nasari. Iya si Otan. Kita kasih nama dia Otan. Kenapa ini kamu? Kenapa lupa? Kamu siapa? Namanya Kiwil. Iya. Tadi ada Juki, ada Otan, ada Kiwil. Hati-hati ya. Tadi udah sampai 3 resto. Gue udah sempat masuk ke 3 kamar mandi dari 3 resto yang gue lewatin. Oke, jadi challenge pertama selesai. Kita coba tunggu aja, barangkali nanti ada di perjalanan atau ketika gue berhenti ada challenge baru lagi dari Game Master. Oke, tungguin aja. Kira-kira challenge berikutnya apa ya? Hey, alun-alun Ciwidey. Gua udah sampai di alun-alun Ciwidey. Ini tuh checkpoint yang pertama. Kayaknya ini tuh sekitar berapa ya? 2/5 dari perjalanan kita lah. Oke, setelah ini nanti bakal berhenti lagi di alun-alun Soreang. Masih apa? Seporsi seberapa? Dicampur tuh 10. Campur. Oke, kita beli somai. Tadi tuh jalan sekitar berapa ya? Kayaknya ada belasan kilo deh sampai sini tuh. Terus buat kondisi sepatu aman-aman aja sih tadi itu ya. Cuman kayak kerasa di bagian bola-bola ini itu kerasa mulai pedas, tapi tadi doang di pas turunan. Jadi ketika di jalan yang udah mulai rata itu aman-aman aja gitu. Dan soal gripnya si OnCloud ini mantep lah, di road the best. Tadi kan selama perjalanan itu sebenarnya masih nggak terlalu panas ya, tapi hand sleeve dari Koza ini cukup ngebantu gua bisa menepis dingin dan bisa menepis udara panas. Dan knee protectornya juga cukup membantu. Karena biasanya gue ketika jalan jauh itu pasti di bagian dengkul sakit sih, terutama dengkul kanan ya. Tapi untuk ini nggak ada sama sekali, mantap. Kita bakal coba jalan lagi setelah dari checkpoint ini. Kita checkpoint keduanya ada di alun-alun Soreang. Nah,
Ini kayaknya ada notif dari Game Master lagi nih. Oke, ada challenge kedua dari Ruski Juan. Kamu harus menyapa 50 orang yang tidak kamu kenal. Anjir, challenge baru lagi. Nyapa 50 orang, guys. Berarti ada challenge baru, kita harus nyapa 50 orang yang nggak gua kenal sama sekali dia. Nggak akan ada yang kenal lah maksudnya. Gitu. Kita langsung mulai aja. Istirahatnya udah cukup, sepatu juga udah harus dikejar lagi, dan kita harus ngejar COT. Lihat, ini kan jalan buat mohon maaf orang yang tunanetra. Lihat ke sini, sini, jedot. Aduh. Anjir, terus gimana orang-orang yang tunanetra ini nanti bakal ketabrak dong? Gak ada belokan ke sini. Walaupun ke sini ada mobil. Bodoh. Punten, Pak. Halo, Pak. Masih, Pak. Ke kebun, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Kang. Mancing. Masih, Pak. Kebun, Mang. Yuk. Hah? Kemana, Teh? Ya, Pak. Mangga. Ayo, Bu. Halo, Bu. Ya, Pak. Masih, Bu. Punten, Pak. Punten, Nak. Bu. Punten, Pak. Punten. Ah. Punten, Pak. Ya. Jujur, di challenge yang kedua ini agak sulit. Karena orang-orangnya nggak banyak yang di perjalanan, yang di jalan gitu. Banyaknya naik mobil, naik motor. Jadi tadi tuh agak susah. Ini nyapa 50 orang mau sampai kapan ini? Sampai juga di CP kedua, ada di alun-alun Soreang. Tadi itu udah jalan sekitar belasan kilo, 13 sampai 15 kilo sampai di alun-alun Kabupaten Soreang. Jujur tadi tuh kayak kan jalanannya full turun ya. Ternyata sakit juga pakai on cloud tilt ini. Ternyata on cloud tilt ini malah mengorbankan telapak kaki saya, terutama bagian depannya ini yang nyakitin banget. Kayaknya kita harus beli minum dulu di sini deh. Es jeruk, Kak? Ayo, ta. Mantap sih ada. Udah lah, kita let's go lagi. Jangan lama-lama karena cuaca mulai panas. Jadi mending lebih cepat sampai kantor tidur. Tadi sempat istirahat bentar doang di checkpoint kedua di alun-alun Kabupaten Soreang. Sekarang gue udah mulai jalan lagi. Gak usah buru-buru, walaupun COT-nya sudah mepet. Hari itu terakhir di kilometer 26. Kondisi kaki sebenarnya udah mulai nyeri gitu. Tapi bakal gue paksain terus biar sampai Mabes. Nanti di Mabes tiduran, begitu. Ini gue lagi coba ngikutin jalannya tunanetra dan aduh, lihat nih jalan tunanetra. Bang, nabrak. Gokil emang. Intinya jalan kaki di Bandung itu, di Bandung manapun ya, kecuali di tempat yang ada tulisan Bandung itu diciptakan ketika Tuhan sedang bahagia. Nah, di situ doang, we. Sisanya mah tidak ada yang worth it buat dijadikan tempat jalan kaki, asli. Sisanya mah trail run semua. Semangat, ah! Semangat. Dapat beginian, anjir. Lihat. Ini pasti ada aktif, cuy. Halo, Pak.
Punten Pak. Ya Bu. Ah. Punten Bu. Balonnya hilang anjir, jatuh di belakang. Ah, patah. Punten Kang. Punten Pak. Halo Pak. Ya Bu. Punten Pak. Punten Pak. Punten Pak. Halo Pak. Punten Pak. Halo Pak. Ya, mari Bu. Punten Pak. Ayo Pak. Mari Pak. Ayo Pak. Misi Bu. Bu. Ayo Pak. Ayo Bu. Punten Bu. Ayo Teh. Dan challenge nyapa 50 orang asing yang gak gua kenal itu selesai sampai di CP kedua. Nice. Kita lanjutin ke challenge berikutnya. Kita tunggu aja ada notif dari Game Master. Apakah challenge berikutnya ini bakal lebih gampang ataukah lebih menguras tenaga dan mental? Ada notif lagi dari Game Master. Oke, ada challenge ketiga dari Robi Sastra. Kamu harus jajan 3 item di Indomaret tapi harus warna merah semua. Dia pikir gampang di jalanan begini. Jadi challenge berikutnya kita harus ke Indomaret kayaknya. Kita beli item yang warnanya merah dan minimal 3. Kayak dari mana gitu tadi ya, di kilometer 30. Ini belum ada, gila. Indomaretnya jauh banget cuy, ini di kawasan industri Kopo. Lihat jalanannya, batu, 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 pasir. Nah, akhirnya ketemu juga Indomaret, bentar lagi tuh. Kita cari 3 item warna merah. Kita beli nih warna merah full lagi. Nih, udah kan ya? Tadi itu challenge-nya cuman 3 item warna merah di Indomaret. Nah, pertama ada Fruity Apple warna merah, tutupnya kuning sih. Terus ada Beng Beng yang Max Maximum Bite, bukan yang almond. Ini merah, sama Fiesta sosis biasa, ya itu dia. Jadi 3 merah sudah terpenuhi, oke. Di Indomaret udah dapat 3-3-nya. Challenge-nya udah selesai semua. Berarti tinggal nunggu hadiah spin the wheel dari Game Master, oke. Kira-kira bakal dapat apa ya? Kita tunggu. Sip, sambil saya makan dulu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, maraton itu kan 42 kilo. COT-nya sekitar rata-rata 7 jam sih. 7 jam buat lari maraton. Sedangkan gua ini buat jalan kaki, jalaton sama sekitar 42, 43, 44, 45 lah. Itu COT-nya 7 jam, ya 7 sampai 8 jam lah. Masa jalan kaki disamain sama lari COT-nya begitu? Kalau 7 jam jalan itu mah jalannya doang bre. Ini COT-nya 7-8 jam. Tapi nggak tahu ini beneran nyampe atau enggak. Mudah-mudahan nanti hadiah spin the wheel-nya bisa memudahkan gua buat nyampe sampai Mabes lebih cepat gitu. Akhirnya sampai di checkpoint ketiga di Lanut, Sulaiman. Gila sih tadi perjalanannya panas banget bro di sana bro. Karena jujur itu jalanan udah kayak apa ya? Bekasi lah, Bekasi versi Bandung. Buat kondisi kaki, ini rada gempor sih rasanya sih. Soalnya kan biasanya dipakainya cuman ya 10 kilo berapa 11-an gitu. Sekarang dipakai hampir 36 kilo. Checkpoint ketiga di 35,5 km. Bisa dilihat. Kelihatan? Nah, cukup ya. Sip. Ini gokil sih. Dari biasanya kan jalanan itu cuma 30-33. Ini udah 35. Sedangkan COT-nya tadi kata Game Master COT-nya jam 4. Sekarang udah jam 15.32. Nggak akan nyampe ini mas sampai Mabes gitu. Jadi
Gua tadi udah dikasih tahu juga buat spin the wheel-nya itu ada beberapa. Nanti kita bakal coba spin the wheel di website. Apakah hadiahnya bagus? Semoga bagus. Biar bisa sampai ke Mabes sebelum jam 4 mudah-mudahan. Nih, ada motor ojol, Shoepolish, ojek pengkolan, mobil taksi online sama cash 200.000. Kita spin sampai sedapat-dapatnya. Soalnya semuanya juga oke juga sih, tanpa harus jalan lagi gitu. Nah, itu dia akhirnya. Kelihatan kan motor ojol? Oke, sip. Jadi nggak usah panas-panasan lagi, kita cepet sampai kantor, sampai Mabes. Dan gua nggak usah jalan lagi gitu. Sudah pegel jujur. Kita langsung pesan aja si Gojeknya. Oke, pesan pakai Gojek. Anjir, lihat. Jam tahu dong. Stop it. Get some Tahu. Tapi jujur ini pakai on cloud tilt, walaupun brand luar ternyata tidak terlalu worth it, guys. Tidak terlalu worth it. Tetap sakit sih. Kalau dibandingin sama Ortus Brisbane Berlin yang X-Billionaire Project yang waktu itu gue pakai buat ikut kaki besi, itu PS-nya juga sebenarnya kurang lebih sama, walaupun lebih kencang yang sekarang ini sih, karena kan banyak turunannya ya. Tapi rasanya yang Billionaire Project itu lebih enak gitu, nggak sakit banget di telapak, terutama di bola-bola kaki. Gitu guys, simpulannya begitu aja. Kita tunggu, semoga ini bisa lebih cepat sampai ke Mabesnya. Berisik. Miskin ya. Ini dari sini. Finish dulu. Finish guys. Jujur rasanya kayak waktu dirayain pas sunat. Iya. Rada rame betul. Tadi itu berarti total 43,4 km. Gitu guys. 43,4 km dari Kawah Putih sampai ke Mabes Shoepolish lagi. Nah, ini adalah beberapa anggota dari Ormas. Sangar-sangar kan mukanya. Ormas emang wajib begitu. By the way, untuk si pemakaian on cloud tilt ini apa ya? Kayak perih banget di bagian telapak karena emang kan si treknya itu turunannya. Banyakan turunan ekstrim juga. Terus tadi sempat sedikit kepaksa buat lari akhirnya kan. Kayak gitu. Si telapaknya perih, terus mulai sakit di bagian dengkul ini. Walaupun sudah pakai knee protector tapi tetap aja. Terus ketika pakai si hand sleeve dari Koza yang anti UV ini bener-bener ngebantu guys. Jadi ke tangan itu nggak kerasa kebakar gitu. Nggak tahu ini belang atau enggak nih setelah dibuka nih. Kemungkinan besar bakal belang ini. Gitu guys. Terus rasanya juga adem sih si Koza ini. Si hand sleeve-nya mantap luar biasa nih. Buat ini tas sangat membantu dari body pack. Terus vest dari Monte. Juga banyak banget si kompartemennya. Jadi welcome back to my home. Ormas Mabes Shoepolish. Gitu guys. Kok pada pakai motor semua? Gak ada yang pakai mobil.